Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sembari kita beriktikaf mengawali khutbah ini, kami ingin mengucapkan pertama kali taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima ibadah kita dan Allah terjadikan sebagai bekal di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah ini, khatib berpesan kepada diri khatib sendiri, jamaah sekalian, untuk senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya menjadi kafarah, penebus dan penghapus kesalahan dosa dan hamba selama si hamba itu tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita baru saja melewati bulan Ramadan beberapa hari yang lalu. Dan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran menyebutkan bahwa sebulan penuh kita berpuasa dalam bulan Ramadan itu agar kita menjadi bertakwa, la'allakum tattaqun. Namun takwa ini bukanlah berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Takwa ini tidaklah selesai dengan berselesainya bulan Ramadan telah kita jalani. Karena takwa adalah suatu proses yang terus menerus mesti diusahakan oleh seorang hamba dalam mencapai dan mendapatkan takwa yang diinginkannya. Mengawali khutbah tadi, khatib membacakan firman Allah dalam surat Al-Maidah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, senantiasalah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan usahakanlah untuk mencari segala jalan yang mengantarkan kita kepada takwa. Sesudah kita menemukan jalan-jalan kebaikan itu kepada takwa, wajahidu fi sabilih, bersungguh-sungguhlah kamu, berkomitmenlah, konsisten, istiqamalah dalam kebaikan itu, la'allakum tuflihun, agar kalian senantiasa menjadi orang yang beruntung. Hadirin dimuliakan Allah, dari penggalan firman Allah tadi, takwa mungkin sering dan mudah kita fahami. Apa itu takwa? Dalam bahasa sederhana, orang-orang tua sering mengatakan adalah bagaimana takwa itu mengerjakan yang diperintahkan, menghindari yang dilarang. Pubut suruh, pujuh tegah. Begitu lebih kurang orang-orang tua kita mengatakan dalam makna takwa yang singkat.
Jadi takwa itu tidak sekali tercapai dia, tapi bagaimana kita bisa menjaga konsistensi, menjalankan perintah Allah serta menghindari segala larangan-larangannya. Makanya kemudian Imam Ali bin Abi Thalib dalam Nahjul Balaghah mendefinisikan takwa itu dalam bahasa yang singkat tapi syarat makna. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa itu adalah adanya rasa takut dalam diri seorang hamba kepada zat yang maha tinggi, zat pencipta. Bukan takut kita dalam artian takut seperti takut kepada sesuatu yang gaib bagaimana, tapi takut karena apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering dikatakan iyakum wat taqwa fis sirri wal alan. Senantiasalah menjaga sifat takwa itu baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun dalam keadaan terang-terang. Maka takwa definisi oleh Ali bin Abi Thalib tadi adalah munculnya rasa takut. Takut berbuat salah, takut berbuat dosa, takut melanggar larangan, takut meninggal perintah, karena kita senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khabirum bima ta'malun. Hadirin yang muliakan Allah, selanjutnya Ali bin Abi Thalib mengatakan al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil. Senantiasalah engkau mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang diperintahkan dalam agama tidaklah banyak. Itu yang terangkum dalam rukun Islam. Puasa, salat, zakat dan haji jika ada kemudahan. Bersungguh-sungguhlah dalam menjaga perintah yang dilakukan itu. Wal amalu bit tanzil, yang mana semua itu kita jadikan wal isti'dadu li yaumir rahil, sebagai bekalan menuju kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan setelah mati nanti. Hadirin dimuliakan Allah, makanya kemudian takwa itu harus diusahakan, dicari segala jalan-jalan kebaikan. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dalam Al-Quran bulan puasa Ramadan kemarin ini yang sering dibaca dan diulang-ulang, la'allakum tattaqun, diwajibkan atas kaum berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar terbentuk sifat takwa pada diri kamu sekalian. Puasa adalah satu jalan kebaikan yang bisa mengantarkan kita kepada takwa. Dalam ayat yang lain Allah bersebut, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dan momentum dalam bulan Syawal ini tepat untuk kita gunakan wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Meminta maaf adalah suatu hal yang terpuji. Memberi maaf lebih terpuji. Engkau maafkan itu mendekatkan kamu kepada takwa. Karena tidak mudah membentuk orang untuk bisa maafkan. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Jadi fa'fu wasfahu, dan di ayat lain Allah katakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Jadi bermaaf-maafanlah kamu di antara sesama kamu dan berjabat tanganlah, karena sungguhnya barang siapa yang lebih dahulu memberi maaf dan melakukan islah perbaikan, maka ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada amalan-amalan ringan dalam kehidupan kita ini yang ganjarannya langsung Allah berikan langsung dari sisinya. Yang pertama adalah berpuasa, as-shaumu li wa ana ajzi bih, puasa adalah untukku kata Allah dan aku yang langsung membalasnya berapa ganjaran puasa itu. Yang kedua adalah sabar, dan yang ketiga adalah yang mau memberi maaf. Karena memberi maaf juga adalah pintu menuju ketakwaan. Hadirin muliakan Allah, melanjutkan lagi ayat yang dikatakan tadi, wabtaghu ilaihil wasilah. Masih ada jalan-jalan kebaikan lain yang mungkin bisa ditempuh untuk mengantarkan kita kepada takwa. Dalam surah Al-Maidah ayat yang lain dikatakan wala jrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa.
Janganlah kebencianmu, janganlah kemarahanmu kepada suatu kelompok atau suatu kaum menghalangimu untuk bisa berlaku adil. Berlaku adillah, karena dengan berlaku adil itu mendekatkan kamu kepada takwa. Jadi bukan karena faktor like and dislike, bukan karena faktor penciuman dan sebagainya, tapi tetap bisa berlaku adil karena berlaku adil itu mendekatkan kamu pada takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi lagi-lagi ini menjadi renungan bagi kita bersama, tadabbur bagi kita bersama, bahwa setelah Ramadan yang kita lalui bukanlah berakhir kemudian capaian takwa yang kita inginkan. Karena ayat itu juga berbunyi dengan kata-kata la'allakum tattaqun. La'alla itu dalam bahasa Arab berfungsi sebagai litaraji, suatu pengharapan. Jadi ada usaha yang terus-menerus kita lakukan untuk mencapai derajat takwa demikian. Maka usahakanlah mencari pintu-pintu kebaikan setelah Ramadan berlalu, dan bersungguh-sungguhlah dalam kebaikan itu agar senantiasa kita juga mencapai derajat takwa. Hadirin dimuliakan Allah, setelah Ramadan kita lalui, kita masuki hari ini adalah hari-hari di dalam bulan Syawal. Syawal ini di hari yang ketiga. Secara kebahasaan, Syawal dari kata syala yashulu, artinya sesuatu yang meningkat, bertambah, bertumbuh. Maka bisalah kita fahami semangat Ramadan yang telah kita lalui bukanlah berakhir dengan berakhirnya Ramadan, tapi bagaimana kita bisa menjaga konsistensi itu pada hari-hari berikutnya. Mungkin tidak seketat dan tidak seramai dalam bulan Ramadan, tapi minimal adalah sisa-sisa Ramadan itu yang berbekas di hari-hari kita jalani dalam bulan Syawal ini. Maka dalam sebuah sabda Nabi dikatakan, man sama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Jadi barang siapa sudah berpuasa bulan Ramadan, kemudian dia ada usaha untuk meneruskannya dengan 6 hari di bulan Syawal ini, ganjarannya dari Ramadan dan Syawal ini seumpama dia beribadah puasa selama setahun penuh. Kasyamid dahr. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya di sini bukan memasukkan kita terus berpuasa, tapi bagaimana pengalaman Ramadan kemarin, tarbiyah sebulan penuh itu tidak kemudian kita tinggalkan sepenuhnya. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Yang tidak sanggup dikerjakan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Mesti ada yang tinggalkan beberapa kebaikan-kebaikan itu di bulan-bulan berikutnya. Maka Nabi berkata, yang sudah berpuasa Ramadan penuh kemudian diikuti di masa longgar-longgar 6 hari dalam bulan Syawal ini, ganjarannya seperti berpuasa selama setahun penuh. Jadi kalaupun kita tidak sanggup puasa sepanjang hari ataupun dalam hari-hari mayat dalam bulan Syawal ini seperti bulan Ramadan, minimal ada bekas-bekas sisa-sisa kebaikan di bulan Ramadan itu yang masih tetap bisa kita manfaatkan sebagai energi, sebagai penyemangat kita dalam menambah kebaikan dalam bulan Syawal ini. Sebagaimana maknanya, Syawal adalah artinya meningkat, ya, meningkat, bertambah, bertumbuh. Tidak kemudian seorang itu menjadi layu dengan berakhirnya bulan Ramadan yang telah kita jalani bersama. Nah, hadirin dimuliakan Allah, kembali kepada firman Allah yang dibacakan khatib di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, senantiasalah engkau menjaga dan melihara sifat takwa itu, dan bersungguh-sungguhlah dalam menjaga sifat takwa itu. Carilah segala jalan kebaikan yang mengantarkan kepada takwa, dan bersungguh-sungguhlah dalam beramal dalam menjaga melihara ketakwaan itu, agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, dalam orang-orang yang menang. Takwa kemudian sering diumpamakan seperti kita sedang berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan onak duri,
bagaimana kita sampai kepada tujuan tanpa harus menginjak onak duri yang bertabur di jalan itu. Jadi bisa menjaga hal-hal yang dilarang dan tetap senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa lil haqq liyudhhirahu 'ala din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa qudwatina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum washkuruhu yazidkum. Aqimis shalah.